Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Panji Gumilang yang saat ini akan melakukan pemaparan mengenai laporan kerja praktek saya di PT Petrokimia Gresik dengan judul Perilaku Korosi Plat SS316TI terhadap variasi media larutan pupuk NPK PT Petrokimia Gresik. Kali ini dosen pembimbing saya yakni Prof. Sigit Triwicaksono, SSI, MSI, PhD, dan pembimbing lapangan saya Pak Sandi Pratita Hadi Utama, SD. Pada pemaparan kali ini terdapat 5 outline yakni profil perusahaan, permasalahan dan tujuan, tinjauan pustaka, pembahasan, lalu kesimpulan dan saran. Berikutnya profil perusahaan. PT Petrokimia Gresik berdiri sejak 10 Juli 1972 yang merupakan produsen pupuk dan bahan kimia untuk agroindustri. Lalu PT Petrokimia Gresik saat ini merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Pupuk Indonesia. Pada PT Petrokimia Gresik terdapat dua jenis produk, yakni produk pupuk dan produk non-pupuk. Selanjutnya, permasalahan dan tujuan. Pada komponen ducting blower, seringkali terjadi degradasi material akibat paparan debu pupuk NPK yang higroskopis, namun perilaku, laju, dan morfologi korosinya belum dikaji secara sistematis. Sehingga tujuan pada penelitian kali ini yakni menganalisis perilaku korosi SS316TI menggunakan metode immersion testing dan pengamatan mikroskop optik. Lalu mengetahui pengaruh variasi rasio larutan dan mengidentifikasi morfologi pitting corrosion. Selanjutnya, tinjauan pustaka yang digunakan yakni ada mekanisme korosi, pupuk NPK, dan SS316TI. Korosi sendiri merupakan degradasi material logam akibat reaksi elektrokimia dengan lingkungannya. Pada stainless steel, ketahanan korosi diperoleh dari lapisan pasif yang terbentuk secara spontan di permukaan, yakni kromium oksida. Pada korosi terdapat dua jenis reaksi, yakni reaksi anodik dan reaksi katodik. Pada reaksi anodik, logam tereduksi sehingga larut dan menyebabkan pengurangan berat. Lalu pada reaksi katodik, oksigen tereduksi. Selanjutnya pupuk NPK. Pupuk NPK adalah pupuk majemuk yang mengandung 3 unsur hara secara makro, yakni N, P, dan K dalam satu formulasi. Pupuk NPK bersifat higroskopis sehingga mudah menyerap kelembapan dan membentuk lapisan elektrolit pada permukaan logam. Selanjutnya, baja stainless steel 316Ti atau UNS S31635 merupakan stainless steel austenitic dengan tambahan titanium sebagai penstabil karbon. Komposisi utamanya yakni kromium sebesar 16-18%, nikel 10-14%, molybdenum 2-3%, dan titanium sebanyak 5 kali dari jumlah karbon ditambah nitrogen yang ada. Pada SS316Ti terdapat molybdenum yang dapat meningkatkan ketahanan terhadap pitting dan korosi celah, dan titanium yang dapat mencegah degradasi lapisan pasif saat terpapar temperatur tinggi. Selanjutnya kita akan membahas apa yang terjadi pada SS316Ti, yakni pertama SS316Ti terpapar larutan pupuk NPK. Larutan pupuk NPK mengandung ion NH14, NO3-, PO4-, SO4- di permukaannya. Lalu akan terjadi reaksi anodik dan katodik, sehingga secara spontan stainless steel akan membentuk lapisan pasif chromium oxide. Dengan MO dan Ti akan memperkuat stabilitas lapisan pasif. Saat ion agresif dari larutan pupuk NPK menyerang lapisan pasif, SO4- dan NO3- akan mengganggu stabilitas lapisan pasif sehingga memicu pelarutan anodik secara lokal. Hal ini akan berakibat adanya korosi, yakni korosi uniform dan pitting. Selanjutnya, PO4- akan beraksi menjadi inhibitor anodik dengan mendeposit lapisan fosfat protektif sehingga mendorong repasivasi permukaan. Selanjutnya, metodologi pengujian. Pada pengujian kali ini akan menggunakan standar ASTM G1, G31, dan G46. Lalu alur percobaan diawali dengan preparasi spesimen, memotong 40 x 30 mm baja SS316Ti
lalu membuat lubang dan grinding dengan grid 80-800. Selanjutnya, penimbangan awal menggunakan neraca analitik untuk mencatat W0 atau berat massa awal tiap spesimen. Selanjutnya, immersion testing dengan mencelupkan spesimen pada 600 mili larutan NPK pada aerasi statis dan temperatur ruang. Selanjutnya, pembersihan spesimen setelah periode tertentu untuk menghilangkan produk korosi. Lalu, dilakukan penimbangan akhir untuk mencatat W1, lalu menghitung weight loss dengan besar weight loss W0 dikurangi W1. Selanjutnya, analisis data, yaitu menghitung corrosion rate, lalu mengamati permukaan menggunakan mikroskop optik dengan perbesaran 100 kali dan 500 kali. Pada percobaan kali ini, terdapat 4 variasi percobaan, yakni dengan variasi solid liquid sebesar 1:10 dengan durasi 72 jam, lalu solid per liquid 1:10 pada durasi 168 jam, lalu variasi solid per liquidnya 1:5 dengan durasi 72 jam, dan variasi solid banding liquidnya 1:5 dengan durasi 168 jam. Dengan 3 kali pengulangan per variasi sehingga terdapat total 12 spesimen. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan, di mana setelah melakukan percobaan pada semua variasi, kita akan mendapatkan weight loss, lalu mendapatkan corrosion rate. Bisa dilihat pada grafik di bawah bahwa corrosion rate yang didapat pada variasi rasio 1:10 cenderung meningkat selaras dengan penambahan waktu. Sedangkan pada rasio 1:5 akan mendapatkan corrosion rate yang menurun selaras dengan penambahan waktu. Hal ini mengindikasikan adanya mekanisme repasivasi yang didorong oleh ion PO4-3- yang beraksi sebagai inhibitor anodik dengan mendepositkan fosfat sehingga mempercepat laju yang terjadinya repasivasi. Lalu selanjutnya pada hasil pengamatan mikroskop terlihat ada indikasi terjadinya pitting corrosion, namun tidak terlalu masif. Sehingga analisis mekanisme korosi yang terjadi pada penelitian kali ini, yakni pada fase pertama, ya, adanya serangan awal, di mana ion SO4-2- dan NO3- menyerang lapisan pasif Cr2O3. Lalu konsentrasi lebih tinggi, konsentrasi 1:5, artinya densitas ion agresif 2 kali lebih besar. Corrosion rate meningkat 280% saat konsentrasi naik dari 1:10 ke 1:5. Namun, molybdenum dan titanium dalam SST-6TI memperlambat penembusan lapisan pasif. Selanjutnya, pada fase kedua, ion PO4-3- berperan sebagai inhibitor anodik. Fosfat yang mendeposit lapisan protektif mendorong repasivasi permukaan. Perbedaan corrosion rate antar konsentrasi menyempit 0,00033 mm per tahun. Selanjutnya, pada pitting corrosion, pada potensi teoritis, ion agresif yang ada di larutan NPK bisa merusak lapisan pasif lokal. Namun pada hasil penelitian, tidak ada pit masif di 72 hingga 168 jam pengujian statis. Corrosion rate yang rendah menunjukkan lapisan pasif SS316TI sangat stabil. Sehingga didapat kesimpulan bahwa ketahanan korosi SS316TI yang bagus karena corrosion rate terjadi berkisar 0,00252 hingga 0,00958 mm per tahun. Selanjutnya, konsentrasi dominan terjadi hanya pada jangka yang pendek, di mana peningkatan rasio 1:10 ke 1:5 pada 72 jam menyebabkan corrosion rate naik 280%. Namun pada 168 jam, perbedaan corrosion rate menyempit, yakni hanya 0,00033 mm per tahun. Hal ini bisa terjadi karena adanya mekanisme repasivasi yang didukung oleh PO4-3-. Selanjutnya, pada bagian pitting corrosion tidak ada pitting yang masif. Nilai laju korosi yang rendah menunjukkan bahwa serangan yang terjadi tidak bersifat merata dan memungkinkan terbatas pada area tertentu pada permukaan material terdapat adanya pitting corrosion. Rekomendasi yang bisa saya berikan yakni pertama, mengimplementasikan SS316TI pada peralatan proses yang bersentuhan langsung dengan larutan NPK. Selanjutnya, mengendalikan konsentrasi larutan NPK dalam keadaan yang encer. Lalu, mengontrol durasi paparan larutan NPK dan menginspeksi secara berkala. Untuk penelitian lanjutan, saya memiliki rekomendasi yakni memvariasikan temperatur, pH, dan laju aliran. Lalu menambahkan metode elektrokimia seperti EIS atau polarisasi untuk pemahaman mekanisme yang lebih komprehensif. Sekian dari saya. Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam mengoptimalkan efisiensi operasional fasilitas pabrik.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.